Lanjutan materi kita, pemrograman web statis pada subbahasan mengatur tampilan teks, bulet, dan tabel. Yang pada pertemuan lalu sudah kita sampaikan tentang pengaturan tampilan teks dan pembuatan bulet. Nah, sekarang kita coba ke pembuatan tabel. Untuk informasi penjelasan pada slide-nya, di sini untuk pembuatan tabel, karena tabel itu terdiri dari baris dan kolom, maka nanti kita juga harus menentukan baris dan kolom itu menggunakan elemen-elemen yang diperuntukkan dalam pembuatan tabel tersebut. Nah, pertama adalah elemen tabel. Ini perlu karena untuk mendefinisikan sebuah tabel perlu diinformasikan lebih dulu dengan tag tabel. Kemudian elemen TH atau tabel header ini untuk membuat judul kolom tabelnya, ya, judul kolom tabel. Kemudian elemen TR tabel row ini untuk mendefinisikan baris pada tabel, karena tadi ini untuk tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Jadi TH untuk judul kolomnya, TR untuk barisnya, kemudian TD ini untuk isi tabelnya. Kalau dalam Excel itu kita sebut selnya itu, isi di dalam sel, ya, itu TD, tabel data. Nah, kemudian untuk elemen tabel ini juga memiliki atribut seperti elemen-elemen yang lain. Atribut pertama adalah align untuk perataan tabelnya. Memiliki value, left, center, dan right. Jadi tabelnya nanti bisa ditampilkan di kiri, di tengah, atau di kanan layar. Kemudian atribut BG color ini untuk memberi warna latar belakang pada tabel. Jadi tabelnya diberi warna apa begitu. Kemudian border ini untuk menentukan bingkai tabelnya. Jadi garis bingkai tabelnya atau bordernya itu kita berikan seberapa tebal, itu di bagian atribut border ini. Satuannya pixel ya. Kemudian ada cell padding dan ada cell spacing. Cell padding ini untuk mengatur jarak antara tepi sel ya dengan isi selnya. Jadi di dalam sel kalau kita asumsikan seperti di Excel, sel Excel itu satu kotak, itu antara tepi kotaknya itu dengan isi datanya, itu sel padding. Sedangkan cell spacing ini untuk memberikan atau mengatur jarak antar selnya, antar sel satu dan sel yang lainnya, itu cell spacing untuk mengatur jaraknya itu. Kemudian width ini untuk mengatur lebar dari tabel. Jadi lebarnya seberapa besar, kalau lebarnya 100%, satuannya persen ya, atau pixel juga boleh. Kalau satuannya persen, kita buat misalnya widthnya 100%, maka tabel itu akan dibuat selebar halaman. Nah, kemudian height ini untuk menentukan tinggi tabelnya. Satuannya juga persen. Nah, setelah elemen tabel kita ketahui, selanjutnya adalah sintaksis penulisan elemen tabel. Sintaksis penulisan elemen tabelnya seperti ini. Tag tabel pembuka, kemudian diikuti dengan isi tabelnya dan tag tabel penutupnya. Nah, tag tabel pembuka ini boleh diberi atribut. Umumnya memang diberi atribut ya, meskipun tidak diberi atribut dia juga tampil dalam bentuk tabel, hanya saja tidak kelihatan bentuk tabelnya. Nah, jadi atributnya bisa align itu tadi value-nya atau nilainya bisa left, center, right, BG color untuk background warnanya, background tabelnya berwarna apa gitu ya. Value-nya color ini nama dari warnanya ya, misalnya red, yellow, dan seterusnya. Kemudian border ini untuk menentukan tebal tipisnya bingkai tabelnya tadi. Cell padding tadi untuk mengatur jarak isi sel dengan tepi bordernya atau tepi
bingkainya, ya. Sel spacing untuk mengatur jarak antar sel, width untuk lebar tabel, dan height untuk tinggi tabel. Nah, sintaksisnya seperti itu. Ini untuk mendefinisikan tabel. Nah, supaya tabelnya jadi, maka harus dilengkapi dengan elemen-elemen yang lain. Di antaranya tadi TR. Ini untuk mendefinisikan baris pada tabelnya. Nah, untuk baris pada tabel, TR dan elemen yang lainnya lagi, TH, TD, itu juga harus berada di dalam elemen tabel. Elemen TR atributnya ada align untuk perataan teksnya, perataan datanya. Kemudian P align ini untuk perataan teks juga, tetapi kalau align dia perataannya kiri, kanan, atau tengah terhadap batas kiri kanan halaman. Kalau P align ini untuk vertical align, untuk perataan terhadap baris terhadap halaman atas dan halaman bawah. Jadi dia bisa diletakkan di bagian atas, bagian tengah, atau bagian bawah dari halaman. Bagian halaman dari tabelnya maksudnya. BG color untuk warna latar belakang tabel tadi. Kemudian selain TR, penulisan sintaksis TR, tadi harus ada tag tabel. Kemudian TR dituliskan di dalam tag tabel. Jadi di sini ada tag tabel pembuka, ini ada tag tabel penutup. Tag tabel pembukanya diberi atribut apa tadi, seperti itu. Kemudian ini ada TR pembuka, TR penutup. TR pembukanya diberi atribut align apa, vertical align, background color, background colornya apa, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah TR maka perlu ada TH. TH ini untuk memberikan judul kolom tabel tadi. Karena bentuknya barisan kolom, kolom-kolomnya pasti harus ada judulnya, misalnya kolom nomor, kolom nama, kolom alamat, dan seterusnya. Nah, seperti TR, TH juga harus berada di dalam elemen tabel, tetapi TH juga harus berada di dalam elemen TR. Ya, jadi di dalam TR lagi. Atributnya juga sama seperti TR. Kemudian ada call span, ini untuk lebar kolom merger, untuk menggabungkan lebar kolomnya. Kemudian row span ini untuk mengatur tinggi baris merger. Jadi di dalam tabel itu ada baris atau kolom yang mungkin dijadikan satu. Selanjutnya untuk menampilkan isinya perlu tag TD. Nah, tag TD ini harus berada di dalam elemen TR juga, sama seperti TH. Tetapi TH hanya diberikan sekali di bagian atas karena dia untuk judul kolom. Sedangkan TD nanti harus dibuat sebanyak jumlah data yang akan ditampilkan dalam tabel. Nah, atribut TD juga sama seperti TH dan TR tadi. Nah, seperti itu. Nah, sintaksisnya tag tabel pembuka, tag TR, tag TH, tag TD. Nah, di situ. Nah, jadi ini yang untuk TH, ini untuk TH pembuka, ini untuk TH penutup, ini untuk judul kolom. Sedangkan ini TD pembuka, TD penutup untuk isi dari sel itu atau isi dari kolom dan baris itu. Nah, contoh penggunaannya misalnya seperti ini. Nah, ini juga harus kita praktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, ya nggak bisa melihat hasilnya. Nah, ya ini tabel penutup, tadi tabel pembukanya di slide sebelumnya. Nah, di sini sudah saya coba buat naskahnya, naskah kode-kode HTML-nya untuk membuat tabel yang dicontoh penggunaan ini tadi ya. Ini ada doc HTML, selalu tetap harus ada. Tag HTML, ini juga tetap harus ada. Tag HTML pembuka, di paling bawah ada tag HTML penutup. Nah, seperti itu. Ada tag head sama, ada tag title sama, ada tag body juga harus sama. Nah, ini tag body. Kemudian ada tag tabel, karena kita ingin membuat tabel. Tag tabel pembukanya itu, tag tabel penutupnya di sini paling bawah ini.
Kemudian di dalam tak tabel ini ada atributnya ada align, center, border 1, BG color cyan, cyan, cell padding 5, cell spacing 0. Nah, ini atribut untuk tabel, jadi yang mengatur di bagian tabel. Oh ya, di sini ada atribut caption, tadi belum ada ya. Caption ini untuk memberikan judul tabel. Atribut caption ini juga memiliki value align, untuk perataannya ini ada dua, top dan bottom, ya, di atas tabel atau di bawah tabel. Biasanya untuk judul tabelnya ya, judul tabelnya. Nah, ini ada baris TR, ada TR pembuka, ada TR penutup. Di sini ada lagi TR pembuka, TR penutup, TR pembuka lagi, TR penutup lagi, TR pembuka lagi, TR penutup lagi. Jadi sebanyak berapa baris yang akan ditampilkan, maka sebanyak itu pula kita akan membuat tab TR pembuka, TR penutup. Jadi kalau di sini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4 baris. 3 baris untuk isi data tabelnya, 1 baris untuk judul kolomnya. Nah, yang di judul kolom ini harus pakai tag TH. Nah, di sini juga ada tag TD. Nah, kalau tag TD berarti ke datanya ya, ke datanya. Nah, ini kalau sudah kita buat, kita simpan, kita beri nama apa? Ini dalam contoh ini saya memberi namanya dengan nama ini, latihan membuat tabel. Nah, kalau sudah kita simpan, kita coba run menggunakan browser Chrome yang ada di komputer saya, hasilnya seperti itu. Jadi ada daftar peserta, ini tadi adalah caption. Kemudian title membuat tabel seperti yang sudah-sudah, title akan selalu tampil di bagian ini, title bar pada jendela browser. Kemudian ada nomor dan nama, ya, itu ada di bagian judul kolom. Tadi pakai TH perintahnya, ya, pakai TH. Sedangkan ini pakai TD 1, TD. Yang berikutnya ini untuk isinya. Jadi TD 1 untuk nomor 1, TD Yasmin Nursanti untuk nama Yasmin Nursanti dan seterusnya. Maka ini ada 3. Jadi seperti itu contoh pembuatan tabelnya. Nah, kalau captionnya ini misalnya kita ganti, di sini misalnya daftar peserta kita ganti dengan misalnya nama siswa semester 1 misalnya. Kita simpan ulang, saya Ctrl S saja, kemudian di sini kita refresh ya, di refresh ini boleh, reload atau F5 boleh. Nah, begitu. Jadi nama mahasiswa semester 1 2020. Seperti itu. Nah, tadi ada tabel yang atribut tabel yang menggunakan width. Nah, coba kalau di sini kita tambah width, ini untuk atribut dari tabel. Misalnya width-nya kita berikan misalnya width-nya 50%. Misalnya. Kita simpan ulang, kita refresh lagi. Nah, maka lebarnya sekian ini. Kalau tadi nggak pakai width, lebarnya mengikuti lebar data terpanjang atau yang terlebar. Seperti itu ya. Jadi ada nama mahasiswa semester 1. Kalau tadinya nggak ada itu, seperti ini hasilnya. Nah, kalau ada ini, kita simpan ulang, seperti itu jadi. Nah, di sini ada nomornya 1, 2, 3 di sebelah kiri. Kalau mau diletakkan di tengah bagaimana? Maka tab TD ini harus kita beri atribut align. Align sama dengan center. Kalau tengah ya. Jadi ini kita tambahkan di setiap nomor yang ada ini, di setiap TD yang kita berikan untuk nomor. Nah, seperti itu kita simpan ulang, kita refresh lagi. Nah, seperti ini jadinya. Ya. Nah, jadi itu untuk pembuatan
tabel. Bisa dipahami ya, saya kira ya. Nah, kemudian selain apa tadi, selain bullet numbering, tabel, kemudian tadi ada hyperlink. Nah, hyperlink ini belum kita coba. Jadi hyperlink ini digunakan untuk menghubungkan halaman yang satu ke halaman yang lain, baik dalam satu web yang sama maupun web yang berbeda. Nah, untuk hyperlinknya sendiri ini tagnya adalah A. Tagnya A, kemudian atributnya href, name, dan target. Ya. Kalau misalnya kita buat contohnya, ini saya sudah buatkan filenya. Di sini ada latihan membuat link. Sudah saya coba ketik isinya. Nah, seperti ini. Tetap sama ada tag HTML, di bawah juga ada tag HTML penutup, tag head pembuka, ada tag head penutup, titel pembuka, titel penutup, body pembuka, ada body penutup, seperti itu seterusnya ya. Kemudian ini ada tag H2, kemarin sudah kita gunakan untuk pengaturan tampilan teks ya. H2 ini untuk heading yang kedua, ukuran yang kedua, bukan yang paling besar. Daftar link berurutan. Nah, daftar link berurutannya kita gunakan UL. Kemarin UL adalah unordered list, yaitu membuat daftar berurutan dengan simbol. Jadi nanti ada daftar berurutannya, latihan membuat ini di sini halaman daftar berurutan. Ya, halaman daftar berurutan. Ini link tampilan visualisasinya atau tulisan yang ditampilkan di halaman. Sedangkan linknya ini dibuat pakai tag A, ya. Tag A. Nah, tag A ini tag pembukanya di sini, ini tag penutupnya di sini karena lebarnya nggak cukup ya, ini di layar dia otomatis bergeser ke bawah. Nah, atributnya href ini untuk menunjukkan referensinya kemana, atau kalau link ini nanti kita klik, dia akan menampilkan apa atau menuju ke halaman yang mana. Maka di sini value-nya adalah nama file HTML yang akan kita kunjungi, yang akan kita buka. Seperti itu ya. Nah, ini sudah saya ketik lengkap seperti itu. Coba kita lihat kalau kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Ini ada halaman membuat daftar berurutan, halaman membuat tabel. Nah, ada garis bawahnya karena bentuknya link. Kalau mouse-nya kita arahkan ke atasnya atau mouse over, mouse-nya berubah gambarnya menjadi seperti gambar tangan, ya, defaultnya begitu. Nah, halaman membuat daftar berurutan ini akan ditampilkan di bagian ini, halaman membuat daftar berurutan. Misalnya kalau ini saya ganti, kalau ini saya hapus jadi daftar berurutan saja, saya simpan ulang, ini saya refresh, nanti di sini halaman membuatnya juga akan hilang. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi ini tadi, nah saya buat begitu. Nah, sedangkan yang ini adalah nama file latihan kita yang membuat daftar berurutan kemarin. Ya, nama filenya apa, harus sama persis. Jadi kalau saya lihat di Explorer-nya, ini ada nama file ini latihan membuat daftar berurutan, gitu ya. Latihan membuat daftar berurutan itu yang akan kita panggil nantinya. Oke, kita coba, kita jalankan. Misalnya ini kita klik, ini tadi belum disimpan, belum dikembalikan ya. Saya refresh lagi, nah ini kembali kita. Halaman membuat daftar berurutan. Kalau ini kita klik, maka itu yang akan tampil. Ini ya, seperti itu. Nah, nama filenya harus sama persis. Kalau misalnya nama filenya ini latihan membuat daftar berurutan, salah menuliskan namanya, nanti dia juga akan keliru. Misalnya di bagian ini, di bagian berurutan, saya tambahkan huruf N satu lagi, kemudian saya simpan ulang, saya refresh, kemudian ini kita klik lagi halaman membuat daftar berurutan, maka dia akan kehilangan atau tidak menemukan file itu.
Ini bisa kita lihat dari bagian di bagian penunjuk filenya ini, bagian alamatnya ini. Ini adalah nama filenya berurutannya double N. Nah, sedangkan yang ada nggak double N, ya. Yang ada nggak double N. Nah, jadi ini harus kita samakan persis. Ini N-nya kita hapus satu lagi, kita simpan ulang, kita refresh kembali, baru kita coba jalankan. Nah, seperti itu. Nah, link yang kedua, halaman membuat tabel, ini kalau kita klik juga muncul yang ini tadi. Ya. Nah, membuat tabel, muncul itu. Membuat daftar berurutan, muncul yang itu. Nah, yang di sini juga bisa. Jadi data alat membuat link bisa dalam bentuk apa saja ya, bisa dalam bentuk teks berurutan begini, bisa dalam tabel begini juga boleh. Prinsipnya yang akan digunakan sebagai link apa, visualisasi tampilan teksnya apa, ya. Misalnya begini tadi sama ini hasilnya. Sama ya. Kenapa sama? Karena di sini tadi tujuan halaman tujuan linknya ini ke pelatihan membuat daftar berurutan dan yang satunya pelatihan membuat tabel HTML. Di bagian bawah tadi ada daftar link dalam tabel. Nah, ini juga seperti ini, sama nama filenya. Nah, captionnya atau visualisasinya juga sama, halaman membuat daftar berurutan. Kalau dibuat beda boleh nggak? Boleh, tapi akan menyulitkan kita kalau beda-beda. Misalnya filenya latihan membuat daftar berurutan, tapi visualisasinya membuat paragraf misalnya. Nah, itu kan akan menyulitkan kita. Yang di dalam tabel ya tetap penggunaan tabel pembuka, tabel penutup sama. Ada TR, ada TH, ada TB, sama seperti itu. Jadi, seperti itu. Nah, kemudian kalau ini tadi kita klik misalnya, kita klik di sini, kalau membuat tabel, ini nggak bisa kembali ke yang tadi ya, karena kembalinya harus pakai tombol back, ini tombol back pada jendela browser. Tapi kalau mau kita buatkan link untuk kembali, boleh. Caranya bagaimana? Karena ini dalam yang di tabel ya, maka kita harus membetulkan yang latihan membuat tabel ini tadi. Nah, di latihan membuat tabel, kita buatkan link di bawah tabel, tapi masih di dalam tab body ya. Nah, di sini kita buatkan link untuk kembali. Tagnya ahref, kan tagnya sebenarnya A begitu dan A penutup begitu. Nah, berarti di dalamnya ini kita berikan kembali. Nah, kembali ini adalah visualisasi yang ditampilkan dalam webnya nanti. Misalnya ini saya simpan, saya coba ini ke sini dulu, ini saya klik dalam halaman membuat tabel. Nah, di sini ada tampil tulisan kembali, tapi belum bisa diklik. Kenapa? Karena baru ada tag A saja, tag untuk link, tapi atribut referensinya belum, untuk referensinya belum. Jadi di sini harus kita tambah href sama dengan nama file latihan membuat tabel ini tadi, linknya ini tadi. Latihan membuat linknya ini apa? Ya, kalau di sini contohnya punya saya latihan membuat link HTML, maka di sini saya buat latihan membuat link HTML. Seperti itu. Lainnya boleh diberi align sama dengan center supaya di tengah. Itu kalau kita coba, kita refresh begitu, kemudian kita pilih halaman membuat tabel, nah dia akan muncul ini ada link. Kalau kita klik kembali ini, balik lagi ke situ. Oke ya. Kalau yang di sini tabel berurutan belum ada, berarti di file tabel berurutan juga harus dibuatkan link untuk kembali. Begitu ya. Kembali boleh, diklik back tidak boleh, sama. Ini tadi enggak lainnya ya, enggak bisa ke tengah ini tadi.
Ada salah ngapain untuk syarat coba kita yang di sini tadi syarat atributnya nggak ada lain target tidak ada lainnya ya, tidak ada lainnya. Berarti kalau kita mau buat ininya ke tengah ya kita buatkan dalam bentuk tabel aja di sini. Kita buat PR penutup, kemudian kita buat PD align center, terus ini kita pindah saja, kita pindah ke sini, kita akhiri dengan PD penutup. Coba kalau seperti ini hasilnya seperti ini, dia ada masuk di kolom ini ya, karena tadi dua kolom dia masuk ke sini di tengah-tengah ini. Kalau kita klik kembali ke sini, nah itu juga akan berlaku di link yang di bagian bawah ini ya. Halaman membuat tabelnya juga muncul ini. Kenapa? Karena antara yang halaman membuat tabel dengan berurutan dan yang ada di dalam tabel sendiri itu filenya sama. Karena filenya sama, maka tampilannya pun sama. Jadi kalau kita klik sini, ya sama seperti itu. Oke. Untuk yang halaman membuat tabel berurutan belum ada link untuk kembali. Nah, tugas Anda silahkan coba buat link untuk kembali di di halaman ini, di halaman yang membuat daftar berurutan. Oke, saya kira cukup itu dulu untuk pertemuan ini. Silahkan dicoba, dipraktekkan, dieksplor sendiri supaya bisa mencoba mempraktekkan apa yang sudah pernah kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.